Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, para mahasiswa yang berbahagia. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan pada hari ini kita bertemu dalam pokok bahasan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Para mahasiswa yang berbahagia, berbicara masalah kedudukan dan fungsi Pancasila, memang kedudukan dan fungsi Pancasila itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, setiap kedudukan dan fungsi Pancasila pada hakikatnya memiliki makna dan dimensi masing-masing yang konsekuensinya, aktualisasinya juga memiliki aspek yang berbeda-beda. Pancasila sebagai dasar negara memiliki pengertian yang berbeda dengan Pancasila kedudukan dan fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Demikian pula berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila yang lainnya. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka Pancasila itu tidak akan ketinggalan zaman. Karena nilai praksisnya itu tidak statis. Nilai praksis Pancasila itu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Maka kedudukan dan fungsi Pancasila banyak sekali, saudara-saudara mahasiswa. Seperti hanya misalkan kedudukan Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar ataupun sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Selain dasar negara dan pandangan hidup bangsa, ada kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ada pula kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Ada pula kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Ada pula kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Ada pula kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan, karena Indonesia ini memang sedang membangun. Maka kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan, pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia di segala bidang, Ipolek Sosbud Hamkamnas, ideologi politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan nasional yang sering disebut Ipolek Sosbud Hamkamnas. Ini semua adalah mengandung pembangunan di segala bidang. Maka harus bermoral Pancasila, maka dikatakan Pancasila sebagai moral pembangunan. Ada fungsinya sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa Pancasila kedudukan dan fungsinya sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka, maka ideologi Pancasila itu dikenal oleh dunia karena ideologinya terbuka. Ada yang mengatakan fungsi Pancasila adalah sebagai jati diri bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia jati dirinya apa? Pancasila. Berbicara
Bangsa Indonesia tidak lepas dari Pancasila. Oleh karena itu, saudara-saudara mahasiswa, nah dari berbagai kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut harus kembali atau dikembalikan kepada kedudukan dan fungsi pokoknya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ingat, DPO PKI bersidang sidang pertama tanggal 29 Mei, 31 Mei, dan 1 Juni khusus merumuskan dasar negara Indonesia. Dan dari Muhammad Yamin, dari Supomo, dan dari Soekarno, hanya Soekarno lah yang mengusulkan dasar negara Indonesia besok dinamakan Pancasila. Ini usulan dari Soekarno. Kata beliau, nama ini dari seorang temannya, tapi tidak disebut namanya. Tetapi secara historis, saudara-saudara, kalau toh 1 Juni diperingati hari lahirnya Pancasila, masuk akal. Karena memang Soekarno yang pertama kali pada tanggal 1 Juni mengusulkan rumusan dasar negara dan memberikan nama Pancasila. Sejak itu diperingati 1 Juni selalu hari lahirnya Pancasila. Perkembangan politik, ya, perkembangan era kepemimpinan nasional sempat dihentikan. 1 Juni sempat diperdebatkan. 1 Juni itu bukan hari lahirnya Pancasila. 1 Juni hari lahirnya istilah Pancasila dan lain sebagainya. Maka berhentilah 1 Juni diperingati hari lahirnya Pancasila. Tetapi saat Presiden Jokowi dengan kepresnya yang tahun 2016 mengeluarkan dengan berbagai pertimbangan, dengan dasarnya adalah dikatakan oleh Soekarno 1 Juni 1945, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno diberi nama Pancasila. Maka sejak pemerintahan Joko Widodo, presiden kita, itu 1 Juni diperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, inilah saudara-saudara perkembangan sejarah. Oleh karena itu, saudara-saudara mahasiswa, sebagai mahasiswa, kita generasi penerus perjuangan para tokoh-tokoh kemerdekaan kita harus sadar secara kausa finalis Pancasila yang dirumuskan oleh BPO PKI, yang nama Jepangnya karena BPO PKI itu yang membentuk Jepang, karena masih dalam penjajahan Jepang, maka namanya Jepang. Ini mahasiswa juga harus tahu, jangan hanya BPO PKI saja, ya, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia saja, tapi nama Jepangnya yang harus diingat, saudara-saudara. Nama Jepangnya adalah BPO PKI itu adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Ya, Dokuritsu Junbi Chosakai itu nama bahasa Jepangnya BPO PKI. Saudara-saudara, para mahasiswa yang berbahagia, pada hakikatnya saudara-saudara, sebagai dasar negara Republik Indonesia, namun hendaklah dipahami bahwa asal mula Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia itu digali dari unsur-unsur yang berupa nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilai Pancasila digali pada bangsa Indonesia itu sendiri yang berupa pandangan hidup masyarakat Indonesia yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, ini harus diingat ini ya. Oleh karena itu saudara-saudara, dari berbagai kedudukan dan fungsi Pancasila yang berbagai macam itu, yang tadi Pak Sis sebutkan,
ada sebagai kepribadian bangsa Indonesia, ada jiwa bangsa Indonesia, ada perjanjian leluhur bangsa Indonesia, ada tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia, ya, ada moral pembangunan, ada sebagai ideologi bangsa Indonesia, ada ideologi terbuka, ada jati diri bangsa Indonesia. Namun saudara-saudara, ya, dari berbagai itu, dari berbagai fungsi Pancasila harus dapat dikembalikan pada kedudukan fungsi Pancasila yang pokok. Sekali lagi, banyaknya kedudukan dan fungsi Pancasila yang tak disebutkan tadi itu pengembangan karena perkembangan zaman, saudara-saudara. Tetapi kedudukan dan fungsi pokok yaitu sebagai dasar negara. Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI semata-mata berpikir BPUPKI. Para tokoh-tokoh negara kita berpikir kalau sudah merdeka itu harus punya dasar negara. Maka inilah fungsi kedudukan yang pokok Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Republik Indonesia artinya Pancasila ini merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenaran, ketepatan, dan kemanfaatannya oleh bangsa Indonesia, sehingga menimbulkan tekad, ya, untuk mewujudkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Karena menganggap bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia ini kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya sejak zaman dulu kala. Sebelum Indonesia merdeka sudah punya nilai-nilai, ya, yang dari adat istiadat, budaya, agama, dan disaring oleh BPUPKI menjadi pandangan hidup bangsa yang sekarang kita gunakan. Nah, oleh bangsa Indonesia meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila, sehingga bangsa Indonesia ingin mewujudkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ini kalau Pak Sis mengulang kembali, karena nilai-nilai Pancasila itu termasuk nilai praksis. Nilai praksis itu nilai yang bisa berkembang. Seperti contoh nilai praktis ketuhanan yang Maha Esa, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dulu zaman Orde Baru itu dibuat yaitu nilai-nilai luhur Pancasila atau butir-butir nilai luhur Pancasila, itu jumlahnya ada 36 butir zaman dulu. Tapi berkembang di dalam kemajuan zaman menjadi 45 butir. Itu karena apa? Karena nilai-nilai Pancasila itu termasuk nilai praksis. Nilai praksis itu nilai sebagai pelaksanaan kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan, yaitu nilai instrumental dan nilai dasar. Nilai dasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, ya, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu nilai dasar yang tidak bisa dirubah, itu tetap tidak bisa dirubah. Lalu nilai instrumental itu bagaimana melaksanakan nilai dasar, berarti tidak berupa undang-undang dasar, berupa peraturan pemerintah, ya, ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Itu nilai instrumental. Tapi di dalam melaksanakan implementasi kehidupan bermasyarakat setiap harinya, menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila, termasuk nilai ketuhanan, ya toh. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, nilai kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, dengan rasa, dan lain sebagainya. Itulah yang namanya nilai praksis yang bisa berubah, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai pedoman dan pegangan dalam hal bersikap, bertingkah laku,
dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimanapun berada. Mengingat Pancasila sebelum dirumuskan sebagai dasar negara, yaitu ideologi negara, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dalam adat istiadat, budaya, serta dalam agama. Agama ini sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Nah, pandangan hidup yang ada dalam masyarakat ya, Indonesia tersebut kemudian menjelma menjadi pandangan hidup bangsa yang telah dirintis sejak zaman Sriwijaya, zaman kerajaan ya, zaman Majapahit, kemudian Sumpah Pemuda tahun 1928, kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara dalam sidang-sidang BPU PKI, yaitu Dukurisu Junwi Josakai. Terus Dukurisu Junwi Josakai menganggap perlu untuk diambil intisari keputusan-keputusan yang diusulkan oleh BPU PKI, maka dibentuklah panitia 9, panitia kecil, dan selanjutnya terumuskan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Oleh karena itu, oleh para pendiri negara dalam sidang BPU PKI, yaitu panitia 9 dalam sidang BPKI, kemudian disepakati bahwa Pancasila sebagai dasar negara, dan dalam pengertian inilah maka Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara, dan sekaligus sebagai ideologi negara ya, karena Pancasila disahkan oleh PPKI itu karena PPKI ini yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sehari setelah kemerdekaan. Kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat disitulah tertulis Pancasila. Nah, ini sejarahnya. Jadi PPK itu diketuai oleh Soekarno, ya, oleh Soekarno. Nah, PPKI dalam tanggal 18 Agustus disepakati pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan dalam pengertian inilah maka Pancasila sebagai pandangan hidup negara dan sekaligus sebagai ideologi negara. Telah terjadi transformasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi pandangan hidup bangsa. Telah terjadi transformasi antara Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa, dan akhirnya menjadi dasar negara Republik Indonesia. Hal ini kami kutip dari buku Profesor Dr. Kailan tahun 2018 dengan judul buku Negara Kesatuan Pancasila pada halaman 42. Nah, buku ini bukunya. Buku ini disampaikan oleh beliau kepada saya saat saya silaturahmi berkunjung ke rumah Bapak Profesor Dr. Kailan di Yogyakarta. Saya berkunjung di sana, konsultasi tentang Pancasila. Nah, dalam hal saat saya berkunjung ke Jogja menghadap beliau, Profesor Dr. Kailan, saya diberi buku. Judulnya Negara Kebangsaan Pancasila. Ini kultural, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya. Ini diserahkan beliau, Profesor Dr. Kailan, langsung kepada Pak Wasis. Oleh karena itu, alhamdulillah untuk menambah wawasan Pak Wasis tentang Pancasila.
Nah, saudara-saudara, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya Pancasila adalah pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin ya, dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya, Bhinneka Tunggal Ika ya, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Tentunya Pancasila tidak hanya sekedar untuk diketahui dan dihafal saja. Mengenai sila-sila Pancasila akan tetapi harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam kehidupan sehari-hari dari pejabat negara, pemerintah, sampai masyarakat bawah harus menerapkan, harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Inilah pandangan hidup Pancasila sebagai pandangan hidup ya, ini harus kita amalkan mengenai sila-sila Pancasila. Akan tetapi saudara-saudara, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini memang Pancasila harus benar-benar kita jadikan pedoman hidup. Pancasila harus benar-benar kita jadikan pedoman hidup, way of life kita, saudara-saudara. Pandangan hidup bangsa Indonesia, kalau di zaman Orde Baru tadi saya katakan, untuk mengamalkan Pancasila ada pedoman yang dinamakan P4, pedoman pengamalan, penghayatan pengamalan ya. P4 itu pedoman penghayatan pengamalan Pancasila ya, yang semula ada 36 butir tapi berkembang menjadi 45 butir. P4 dulu sangat terkenal sekali di masa Orde Baru, termasuk Pak Sis itu masuk kuliah di IKIP itu harus mengikuti penataran P4 pola pendukung 100 jam. Saudara-saudara mahasiswa, yang pada intinya Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah memberikan arah perilaku ya, agar selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang diyakini kebenarannya. Ini Pak saya berikan contoh, tapi tidak kesemuanya, saudara-saudara, nanti bisa dibaca pada materi yang kami kirim. Jadi di samping Pak Sih membuat video, Kak Pasi juga mengirim materi ya secara lengkap kepada saudara-saudara mahasiswa. Ini contoh-contoh yang tidak semuanya akan saya berikan contoh. Saudara-saudara, di dalam berperilaku ya, agar selaras dengan nilai luhur Pancasila yang diyakini kebenarannya. Contoh, sikap positif penerapan nilai-nilai Pancasila sehari-hari ya, yang bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga, di sekolah, masyarakat sesuai sila-sila Pancasila. Sebagai berikut saudara-saudara, misalkan penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa di dalam lingkungan keluarga, misalkan saudara-saudara. Di dalam lingkungan keluarga itu bisa menerapkan sila-sila Pancasila sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa? Mengadakan ritual keagamaan sesuai agama masing-masing, seperti sholat berjamaah bersama keluarga dan lain sebagainya. Di lingkungan sekolah, mengikuti ceramah keagamaan, berdoa saat memulai maupun mengakhiri pelajaran. Di lingkungan masyarakat misalnya, menjalankan ibadah menurut acara, menurut agama masing-masing. Lalu menyumbang untuk pembangunan sarana ibadah dan lain sebagainya. Lalu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, saudara-saudara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan keluarga misalkan, mencintai, menghormati, dan mentaati orang tua, tenggang rasa, tepo seliro, tidak semena-mena terhadap keluarga. Ini di lingkungan keluarga. Di lingkungan sekolah, saudara-saudara, di lingkungan sekolah misalkan, menjunjung tinggi
ya, menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan di sekolah, melaksanakan program-program sekolah di bidang kemanusiaan, mengembangkan sikap tenggang rasa di sekolah sesama teman. Di lingkungan masyarakat, membantu korban bencana alam, memberi sedekah untuk fakir miskin, mengembangkan sikap tenggang rasa, tepo seliro, ya, terus dalam pergaulan di masyarakat. Nah, sila persatuan, ya, masih banyak lagi, sila persatuan, sila kerakyatan, ya, sila keadilan sosial nanti bisa dilihat di materi yang Pak Sis kirimkan secara lengkap. Nanti bisa lihat di sana. Saya kira itu saudara-saudara mahasiswa, video pengantar daripada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Intinya bagaimana bangsa Indonesia itu bersikap dan bertingkah laku sesuai nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Saya kira itu saudara, cukup sekian. Nanti akan kami susuli materi secara lengkap, silahkan dipelajari. Saya kira cukup sekian. Kita ketemu di minggu depan. Pesan Pak Sis, tetap jaga protokol kesehatan, ya. Pesan Pak Presiden itu kami kemarin melihat di TV. Nanti Lebaran bisa mudik, tapi harus protokol kesehatan. Harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan air sabun. Boleh mudik. Nah, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Covid-nya semakin landai, semakin menghilang. Tidak malah semakin naik. Itu doa kita bersama. Maka pesan Pak Sis, meskipun Covid-19 sudah dikatakan semakin membaik kondisinya, semakin melandai, tapi kita tetap jangan lengah, ya. Kita jangan berhura-hura, nanti misalkan Lebaran tanpa protokol kesehatan, tanpa masker, kumpul-kumpul, silaturahmi. Di rumah harus ada disediakan itu air dengan air sabun, bawain sanitizer, bermasker. Itu saja pesan Pak Sis. Semoga saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia semuanya tetap diberi kesehatan, tetap diberi semangat untuk belajar, karena mahasiswa tugasnya adalah belajar. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, terhindar dari segala musibah, mara, bahaya dan bencana, terbebas dari pandemi Covid-19. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.